Saya mau nanya, di rumah tangga kakak pernah ada perselingkuhan nggak yang sama Kak Ica? Oh, enggak pernah sih. Nggak pernah ya? Kakak juga pernah, baik ya? Dia juga enggak ya? Ini juga oke ya, baik ya? Dia juga enggak ya? Ini juga oke ya, baik ya? Ada juga dia pergi nginep bersama ustaz yang bawa kita ke sana. Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Nah, itu tadi adalah opening di video fakta Bang Pin tadi adalah saat Marissa Ica dituduh selingkuh di Mekah bersama seorang ustadz dan tidur bersama seorang ustadz. Namun hal itu dibantah sendiri oleh video Safir saat dia diundang di podcast Dennis. Katanya tidak pernah melihat perselingkuhan dari Marissa Ica. Maka hal itu pun diunggah dalam story Marissa Ica, seakan-akan mengatakan bahwa Safir ketampol omongannya sendiri dan Marissa Ica tidak perlu klarifikasi panjang-panjang. Dan memang sebelumnya Safir di dalam podcastnya Uya Kuya mengatakan bahwa dia memukuli Marissa Ica karena mendapati Marissa Ica selingkuh. Bahkan saat di Mekah dia tidur bersama seorang ustadz dalam rombongannya itu. Untuk hal ini Marissa Ica bahkan menantang Saiful Safir untuk bersumpah atas omongannya tersebut. Di dalam story-nya waktu itu Marissa Ica bilang, "Anda bilang saya dipukuli Anda di Mekah karena saya tidur sama Ustadz. Demi Allah saya bersumpah, demi anak saya, kamu jahat. Kamu memutarbalikkan fakta sampai akhirnya kamu sujud-sujud di kaki saya di depan Ka'bah saat menemukan saya dulu dan meminta maaf, tidak akan mengulanginya lagi. Dan akhirnya kita pulang ke Jakarta. Kalau Anda berani bikin video sumpah pakai Al-Quran, Anda berani? Udah biasa sih dari dulu kamu memutarbalikkan fakta, tapi ini udah terlalu jahat. Aku tantang kamu bikin video pakai Al-Quran dan katakan apa yang kamu katakan itu benar. Berani? Ica yang pelakor atau lu yang nipuin dia? Safir, mulut berbisa lu ya. Lupa lu pas susah minjem duit sama siapa? Ya, kita tahu bahwa Marissa Ica juga sempat mengunggah saat Safir susah, dia pinjam uang kepada Marissa Ica. Kemudian penjelasan Safir juga dibantah oleh Marissa Ica saat mengatakan Marissa Ica ini lagi pansos, tetapi dibantah bahwa Marissa Ica sebenarnya tidak mau diundang jika Safir tidak muncul. Karena Safir kemudian muncul di media dan mengungkap masa lalunya, maka Marissa Ica pun akhirnya mau diundang di podcast Uya Kuya. Tujuan dia nongol bukan untuk harta gono gini aja, tapi sekalian mau pansos biar diundang di mana-mana. Lalu siapa Safir? Guys, mending report aja akun si Safir Aun dan adik-adiknya. Tujuannya emang pengen terkenal dan nyari followers juga. Safir, Iin Anggraini ini adiknya, dan Eli Pratiwi. Bagi Kak Ica mah, kalau emang lu bener bakal dikasih. Gak usah lu bawa-bawa media, cuap-cuap di media. Dasar lelaki mau kondo. Gak malu lu, pada Kak Ica buka kalau lu ngandelin banget Kak Ica urusan duit. Emak lu pun kelihatan banget itu bukan beneran sayang sama Kak Ica. Dari tiap dia WA ke Kak Ica aja dah kebaca dan niat terselubung mau minta-minta.
Beda banget chat Oma Opa Gala yang memang bener-bener sayang Kak Ica. Cuma sayangnya emang Kak Marissa Ica ini orangnya tipe yang kelewatan baiknya. Makanya dia nggak pernah ada pikiran buruk ke orang. Gila sih, beneran nggak habis pikir. Bisa-bisanya lu nongol dan malah mempermalukan diri sendiri. Begitu kata beberapa akun gosip. Dan kemudian ini adalah chat dari Marissa Ica dan Safir yang minta tolong pinjam uang 5 juta dan dibuka oleh Marissa Ica. Maaf banget karena kamu sudah terlalu jahat. Kamu bilang seakan-akan keluargaku orang gak mampu, hanya berharap sama kamu jahat. Kemudian saat itu ditransfer langsung oleh Marissa Ica. Dikomentari oleh akun gosip, "Boy, kagak tahu diri, Safir. Pas kejepit ngemis-ngemis. Giliran udah dibantu ngegigit. Malu-maluin lo, Iin Anggraini, Eli Pratiwi." Kemudian ini dari akun gosip Pinter Kini yang mengunggah sebuah tulisan. Dipikir pakai logika aja, teman-teman. Soalnya gila si tapir ini manipulatif banget. Bisa buat orang percaya sama dia. 1. Kalau dia mau minta haknya, kenapa nggak pengadilan? Masalah kebetulan ada wawancara sama geng Dahjal itu, kan dia bisa nolak. 2. Kalau dia emang bener, kok nggak ada saksi kebenarannya dia, selain saudaranya yang 11-12 sama si tapir. Malah mantan istrinya yang dulu dia KDRT yang jadi saksi kejahatannya. 3. Bukti apa sih yang dia lampirin selain surat perceraian dan chatnya Kak Iren pas lagi slek sama Kak Ica? Ya saudara pasti ada berantem-berantemnya lah. Nah, begitu kemudian oleh Marissa Ica juga diunggah chat dari Jessica ke Mama Mince yang memperkenalkan bahwa dia pernah diboking oleh Safir, tapi Safir belum bayar lunas. "Woi Safir, bayar utang lo, ditagih lo, bilangin ke ABG lo, ke abang lo, Iin Anggraini dan Eli Pratiwi." Di chat itu dikatakan, "Salam kenal Mama Mince, nama saya Jessica asli Tangerang. Saya kerja di salah satu kafe di Jakarta. Tolong Mama Min disensor saja nama panjang saya di user. Walau hanya nama beken di tempat kerja, gak ada niat pansos. Saya hanya terenyuh dengan pemberitaan si Safir yang ternyata zolim sama mantan istrinya. Saya dulu diboking si Safir sekitar bulan Maret 2022. Nemenin minum sama si Safir di hall cafe pas dugem. Terus out ke hotel, udah deal-dealan 600.000. Nemenin minum juga 2 jam 300.000. Karena nemenin aja 150.000 per jam. Dia total harusnya bayar 900.000, cuma bayar 400.000 min. Sampai sekarang si Safir ini hutang sama saya. Sampein aja, harus ingat sama hutang min. Terima kasih." Hai, salam kenal Mbak Jessica. Astagfirullah, kok bisa begitu Mbak? Kenapa Mbak lepasin dia saat masih barengan? Sabar ya Mbak, aduk campur aduk nih. Habis baca chat Mbak Jessica.